Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk tundukkan kepala kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga membuat kami tetap kuat berdiri. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sore hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan, jiwa kami untuk datang menyembah dan memuji Engkau lebih lagi. Kiranya Engkau bertahta atas pujian kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dan kami bawa setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, sebab karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa. Semua umat Tuhan yang percaya, kita bersorak bersama. Haleluya, bersama-sama kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya, bersorak bagi Tuhan. Bersama kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Yang kita dipilih kami Tuhan. Haleluya, terimalah kemuliaan
sembah dan pujian kami. Haleluya. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan, haleluya. Terimalah hormat kami Tuhan, terimalah sembah kami, terima pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segenap manusia menyembah. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, segenap manusia menyembah, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Serukan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Segenap manusia menyembah, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Hey.
sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar atas kami, dan kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi bahwa Engkau, Yesus, Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Bersama-sama katakan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Bawa hatimu, haleluya. Muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Lebih sungguh lagi katakan, suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat, segenap malaikat
pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu, jiwa kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan. Terima kasih kuasa-Mu yang sembuhkan kami. Nyatakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami, terima kasih. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menghadap Tuhan. Beri kami roh takut akan Engkau, supaya kami mempunyai hati yang bisa taat menurut Tuhan. Lembutkan hati kami, kuasai sepenuh hati kami, supaya kami benar-benar menyatakan firman-Mu dengan hati yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang kami kasihi. Hari ini kita berbicara tentang persyaratan rapture. Salah satu yang penting itu adalah soal timing, waktu. Ya. Jadi kita mesti mengerti kitab Wahyu itu adalah kitab akhir zaman untuk gereja. Dan di dalam Wahyu pasal 1 diterangkan supaya dituliskan. Jadi Yohanes diperintahkan Tuhan untuk menulis apa yang sudah kamu lihat, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sesudah ini. Jadi itu timingnya. Apa yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 1, itulah tentang hebatnya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ya. Dan pasal 2-3 itu adalah apa yang terjadi sekarang ini, yaitu gereja. Karena itu dituliskan tentang 7 gereja. Ya. Lalu pasal 4 ayat 1, nah ini yang penting. Dikatakan, setelah itu aku melihat, tampaklah satu pintu di sorga terbuka. Lalu ada suara berkata, naiklah. Nah itulah gambaran tentang rapture. Jadi setelah zaman gereja. Dan zaman gereja yang terakhir itulah zaman gereja Laodikia. Jadi kita ini sedang berada pada zaman gereja yang suam sebenarnya. Ya secara rata-rata di seluruh bumi gereja itu dalam keadaan seperti Laodikia. Kenapa, Sku? Karena kata Laodikia itu berasal dari kata Laos dan Dikea. Laos itu rakyat dan Dika itu judgment atau pendapat rakyat. Ya. Jadi gereja itu sekarang berisi tentang ya aturan-aturan manusia daripada aturan Tuhan. Nah, kita harus mengikuti aturan Tuhan, ya. Nah, untuk bisa masuk rapture itu kita tidak bisa mengikuti pendapat pendeta, tapi pendapat firman Tuhan, ya. Dan lebih jelas lagi, Tuhan sudah mengisyaratkan untuk orang Israel yang mau percaya Yesus. Jadi kalau orang Israel saja yang mau percaya Yesus harus memenuhi syarat ini, apalagi yang bukan Israel. Benar tidak? Jadi Tuhan sudah memberikan isyarat. Nanti kita mendengar adanya 144.000 orang Israel yang menjadi jemaat Tuhan. Perhatikan bahwa Tuhan itu mempunyai quorum. Ya, 2 minggu lalu saya katakan tentang jatah. Jadi jatahnya pun sudah ditetapkan untuk orang Israel yang masuk gereja. Itu pada akhir zamannya ternyata itu hanya 144.000 saja. Nah, kalau quorum ini dipenuhi, maka Tuhan sudah close, tutup. Ya, walaupun itu akan terjadi yang akan datang, tapi Tuhan sudah memberikan jatah. Ya, ini harus kita mengerti lebih dulu supaya kita jangan kacau. Ya, nah. Mari kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 1-5 yang berbunyi seperti ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya.
Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang ku dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, saya anjurkan saudara fokus kepada yang warna hijau. Ya, dikatakan 144.000 orang ini ditebus dari bumi. Jelas kata ditebus itu dibayar untuk dimiliki, itu namanya ditebus. Ya, untuk dimiliki. Jadi dibayar untuk dimiliki, ditebus dari bumi. Jelas itu berarti satu rapture, dan diulangi ya di bawah, ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Jelas ini menunjukkan bahwa inilah buah sulung dari orang Israel. Ya, jelas kata-kata ini jelasku. Nah, lalu saya diberi astrik yang merah-merah. Ini adalah syarat, ya. Siapa mereka yang akan menjadi buah sulung? Yang pertama dikatakan bersama-sama dengan Dia. Yang kedua dikatakan tertulis namanya, ya, dan nama bapaknya di mana? Di dahi. Yang ketiga dikatakan mereka sanggup menyanyikan nyanyian baru yang tidak bisa dinyanyikan oleh siapapun, ya. Jadi hanya orang-orang yang ditebus dari bumi. Ya. Lalu saudaraku, yang keempat dikatakan tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Lalu juga yang kelima dikatakan mengikuti anak domba itu kemana saja mereka pergi. Keenam, tidak terdapat dusta. Dan yang ketujuh, tidak bercelah. Inilah syarat-syarat yang harus kita ikuti. Orang Israel saja dikasih syarat itu. Masakan orang yang bukan non-Israel diberi syarat yang lebih mudah. Ya. Dan ini memang untuk gereja, bukan untuk bangsa. Perhatikan, tidak semua bangsa Israel itu nanti akan selamat. Tidak. Itu hanya sisanya saja yang nanti akan diselamatkan Tuhan. Ya, jadi perhatikan ke 144.000 orang ini jelas adalah orang Israel yang mengalami rapture terlebih dahulu sebelum terjadi pertobatan seluruh bangsa. Nah, perhatikan ini bedanya. Kalau pertobatan seluruh bangsa ini nanti mereka tidak masuk gereja. Mereka akan tinggal tetap di bumi. Ya. Nanti sudah baca dalam Yesaya 66 ayat 8 dikatakan, masakan satu negeri bisa lahir dalam sehari?
Artinya pertobatan Israel nanti betul-betul hanya 1 hari saja. Wah, ini luar biasa. Satu bangsa, bukan 1, 2, atau 1000, atau 1 juta, tapi satu bangsa bertobat dalam 1 hari. Karena apa? Karena menerima Yesus sebagai Mesias. Namun setelah mengalami aniaya besar. Jadi mereka tidak akan bertobat kalau tidak mengalami aniaya besar. Nah, inilah buruknya ya orang-orang tertentu yang harus dihajar baru bertobat. Dan ini terjadi untuk bangsa Israel yang sampai sekarang mereka belum mau menerima Yesus sebagai Mesias. Ya. Saya tuliskan apa alasannya? Karena mereka 144.000 orang ini tadi alasannya rapture itu ditebus dari bumi dan ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Jelas bukan? Ini kata-kata yang jelas ya. Ada aturan sebenarnya dalam Alkitab oleh orang-orang yang tahu bagaimana menjelaskan Alkitab, yang menafsir. Kalau itu bisa dimengerti secara jasmani, terimalah secara jasmani. Kalau itu tidak bisa diterima secara jasmani, Anda mesti cari arti rohaninya. Ya. Dan ini jelas dituliskan inilah orang Israel. Ya. Dan jumlahnya juga dituliskan 144.000. Dan ini saya tuliskan menjadi buah sulung Israel yang saya singkat BSI. Ingat-ingat, jadi BS itu buah sulung Israel. Ya, penebusan 144.000 orang Israel dari bumi ini sudah dilambangkan. Ya, dalam Wahyu 12 ayat 5 yang berbunyi, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Iya, yang menjadi pertanyaan, siapa itu anak laki-laki? Nah, ini banyak tentu namanya tafsiran ya. Kan kita mesti menentukan ini tafsiran. Ini betul tafsiran, tapi sekarang tafsiran yang benar yang mana? Nah, kita mesti kembali kepada aturan timetable tadi. Dalam Wahyu pasal 4 dikatakan ya, supaya tuliskan apa yang terjadi sesudah ini. Sesudah ini. Dalam bahasa Inggris Wahyu 4 ayat 1 dikatakan, after this I look, after this. Jadi setelah zaman gereja. Jadi setelah zaman gereja itu jelas anak laki-laki ini bukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah naik ke sorga, bukan? Nah, tapi banyak penafsir masih menafsir anak laki-laki itu Yesus. Ini aneh. Ini kan cerita untuk yang akan datang. Wahyu pasal 4 terus itu semuanya yang akan datang. Ya, dan ini harus dimengerti benar. Kalau gitu siapa anak laki-laki ini? Masih ada dua kontroversi, yaitu yang satu, yaitu kelompok gereja yang sulung, yang betul-betul sulung. Ini pendapat pertama. Tapi kedua, ini adalah gambaran daripada orang-orang spesial.
Ya, jadi memang anak laki-laki ini masih menjadi perdebatan juga. Ya, tapi juga perdebatannya dikatakan maka iya. Nah, iya itu karena iya ini siapa? Ya, ini juga tafsiran. Karena iya itu perempuan yang mengandung. Ada yang melambangkan itu gereja, tapi ada yang melambangkan itu Israel. Jadi kalau gitu anak laki-laki ini bisa buah sulung gereja atau buah sulung Israel. Kan begitu. Tergantung iya itu. Iya perempuan yang mengandung itu siapa? Ya, dari semua pembacaan saya melihat ini merujuk kepada orang lambang Israel. Ya. Bahkan itu juga dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya tentang itu Israel. Jadi iya perempuan itu adalah Israel. Nah kalau itu Israel, anak laki-lakinya adalah buah sulung Israel. Dan orang mereka kelompok ini dirampas dan dibawa lari. Dalam bahasa Greka dikatakan harpaso. Itu artinya snatching. Artinya dicedok begitu, dicabut, ya. Nah kalau kita menilai waktu peristiwa dalam Wahyu 12, nanti saudara baca Wahyu 12, itu dalam timingnya itu terjadi pada pertengahan minggu ke-70 dari Daniel. Artinya 7 tahun terakhir pertengahannya. Yaitu saat Antikris menyatakan diri sebagai Allah. Ini terjadi oleh karena nanti orang Israel pasti akan membangun bait Allah. Itu pasti. Dan salah satu penguasa dunia yang nanti bisa membuat satu konsensus damai antara agama-agama, karena ini bahaya sekali, betul nggak? Sekarang aja sudah ribut, adanya lembu merah saja sudah ribut, ya. Jadi saudara lihat di sini, saat Antikris menyatakan diri, maka setelah itu akan terjadi. Atau sebelum itu persis terjadi rapture dari anak laki-laki ini. Yaitu buah sulung Israel. Jadi saya ulangi gambar ini. Supaya saudara itu mantap. Ngerti. Dengan benar. Satu kali Tuhan akan datang di udara. Gambar sebelah pojok kiri. Atas. Ya. Kedatangan Kristus di udara. Dan dia akan datang sebagai apa? Alkitab mengatakan dia akan datang sebagai pencuri. Jadi ini pasti orang tidak tahu kedatangan Tuhan di udara. Mencuri siapa? Mencuri bukan berarti Tuhan itu jadi pencuri, tapi semacam itu. Berarti orang nggak sadar, lalu gereja, buah sulung gereja itu akan diangkat. Itu yang panah hijau ke atas pojok kiri. Ya, dan saya tuliskan kembali di bawah BSG, buah sulung gereja, itu adalah orang-orang yang percaya firman nubuat sebelum terjadi. Dan mereka akan luput dari MS, dari masa sengsara. Baik masa sengsara 1 maupun masa sengsara 2. Ya. Nah setelah buah sulung gereja ini rapture, tentu ini nanti dunia geger. Kenapa geger? Ya karena akan terjadi banyak kecelakaan di mana-mana. Kalau yang nyoper itu orang Kristen yang baik, lalu dicabut dari mobil, wah ya terjadi tabrakan. Jadi di seluruh kota di dunia ini nanti
akan ribut orang. Ada apa ini? Ada apa? Pesawat terbang yang dikendalikan oleh pilot dan co-pilot orang Kristen yang benar juga dicabut, maka pesawat juga akan nyungsep. Ya. Maka terjadi ledakan dan sebagainya. Jadi orang ini kacau. Lalu ini membuat orang-orang Yahudi yang sekarang mempercayai adanya Mesias. Karena itu ada kelompok Yahudi yang disebut Messianic Jews. Orang Yahudi yang Messianic itu menantikan Mesias. Ya. Itu nanti dengan peristiwa ini, lalu mereka pasti sudah juga mendengar Injil. Kenapa gereja ini kok ya kadang-kadang mendoakan Israel. Jadi mereka ini kagum dengan namanya orang-orang Kristen yang baik. Nah, jadi waktu itu mereka baru percaya ngeh gitu. Wah, benar ya. Lalu mereka mengaku Yesus itu Mesias. Dan waktu mereka mengaku, mereka dipakai Tuhan dalam permulaan sengsara itu untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan pada pertengahan di situ, waktu sebelum Antikris memutuskan perjanjian dengan orang Israel, Tuhan cabut lebih dulu. Makanya tadi katakan anak laki-laki itu dirampas. Ya. Supaya apa? Supaya jangan mengalami masa sengsara besar yang memang dikhususkan untuk orang Israel, dihajar oleh Tuhan supaya bertobat. Nah, kebanyakan orang Kristen sekarang tidak mau mengikuti syarat-syarat sehingga mereka harus menjadi buah susulan gereja yang titik-titik itu. Ya, lalu baru diangkat pada akhir, ya. Nah, kalau begitu apa syaratnya untuk rapture? Pertama, percaya Injil Kristus. Ya. Dan ini dituliskan dengan cara Tuhan berkata, orang-orang Israel 144.000 itu nanti dimeteraikan. Wahyu 7 ayat 4 berkata, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jelasku, ini namanya keturunan Israel. Bahkan suku-sukunya ditulis. Ya, saudara. Jadi orang Israel yang percaya Injil Kristus. Injil itu berita tentang Yesus yang Allah menjadi manusia. Dan itu sampai sekarang mereka, orang Israel masih banyak yang belum mau percaya bahwa Yesus itu betul Allah. Karena itu Yesus sampai disalib. Ya. Dan orang-orang ini percaya setelah buah sulung gereja mengalami rapture. Yaitu tadi karena ada peristiwa ya, kegoncangan di dunia ini. Ya, tabrakan mobil-mobil, pesawat dan sebagainya. Nah, dimeteraikan, kalau kita baca siapa yang dimeteraikan oleh Tuhan? Dimeterai itu menjadi milik. Ya, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kapan dimeteraikan? Ketika kamu percaya. Percaya apa? Percaya Yesus itu Allah yang menjadi manusia untuk mati menebus dosa, namun bangkit naik ke sorga dan akan datang kembali. Itu namanya Injil. Jadi yang percaya Injil itu akan masuk. Ya, ini syarat pertama, syarat utama ini, yaitu Allah menjadi manusia. Itu syarat utama. Apa syarat kedua? Wahyu 14 ayat 1 berkata,
Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, saya beri kurung bandingkan dengan Wahyu 13, ayat 16 sampai 18. Nanti orang-orang yang menjadi pengikut antikris nanti juga dikasih tanda di dahi atau di tangan. Yang sekarang mulai disosialisasikan di seluruh bumi. Yaitu chips. Ya. Bahkan kelompok orang pandai, Anda sudah baca di Vira, Elon Musk, itu mau menanam chip itu di dalam ya otak. Bukan hanya di dahi, tapi di otak. Tapi itu tidak tahu siapa yang mau. Saya kira sebelum peristiwa itu, nanti sekarang ini sudah banyak yang ditanam di sini ya. Di dahi atau di tangan. Ya, Alkitab katakan, kalau tidak punya itu nggak bisa jual beli. Nah, dibandingkan sekarang, Tuhan minta supaya mereka menulis nama anak domba dan nama bapaknya itu di dahi. Kata di dahi menunjukkan ini suatu hal yang terbuka. Nggak bisa ditutupi. Ya, ini menunjukkan pengakuan terbuka. Jadi kalau kata Tuhan, kalau kamu tidak mengaku aku sebagai anak Allah, aku juga tidak mau mengaku kamu sebagai anakku. Jadi pengakuan itu penting. Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, kapan diselamatkan? Ada dua syarat. Percaya, ya tadi ya, tapi juga mengaku. Mengaku ini artinya saudara jangan sampai merasa malu menjadi pengikut Yesus. Harus mengaku. Sebab dikatakan, sebab jika kamu mengaku, ya ini ditempatkan lebih dulu. Percayamu percaya betul kalau sudah sampai pada pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan. Pengakuan kamu menurut, taat. Ini pengakuan ini bukan cuma, ya saya mengaku Yesus anak Allah yang hidup. Bukan. Yesus sebagai Tuhan. Jadi artinya hidup taatmu yang menentukan. Karena itu trust and obey. Kalau kamu hanya trust, believe Jesus, tapi nggak obey, nggak nurut, ya kamu nggak bisa selamat dong. Dan nurut inilah yang kadang-kadang kita rasanya sukar nurut Tuhan. Karena perintah Tuhan itu sudah paten, sudah nggak bisa nawar, ya harus. Dan ini banyak orang masih, ya saya percaya Yesus, tapi aku disuruh gitu ya nggak bisa. Nah itu. Jadi apa masalahnya? Ketaatan. Nggak mau tunduk. Ya. Ini penting. Roh kerendahan hati itu ditunjukkan dengan ketundukan. Ya. Jadi ke 144.000 orang Israel itu buah sulung karena percaya Kristus. Ya. Pada permulaan sengsara. Jadi ada orang-orang Israel yang sekarang ini sudah menjadi pengikut Mesias gitu, menantikan Mesias, tapi belum menerima Yesus sebagai Mesiasnya. Nanti malah mereka menerima yang bukan Yesus.
Dan itu yang disebut dalam kitab Nabi Zakarias, idol shepherd. Jadi nanti ada Mesias palsu yang sepertinya menolong, ya, yaitu membuat supaya orang Israel bisa bangun bait Allah. Itu mereka terima. Tapi justru itu penipu. Ya. Jadi mereka mendengar tentang berita kekacauan di bumi dan ternyata orang-orang Kristen banyak yang hilang dari bumi, mereka percaya. Ya. Lalu mereka menjadi pemberita Injil. Wah, kalau begitu ini Yesus yang betul ini. Kalau gitu Yesus, tapi mereka dimusuhi oleh siapa? Oleh bangsanya sendiri yang sampai sekarang tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, oleh karena itu mereka memberitakan Injil sehingga banyak orang Kristen yang dulunya Kristen biasa menjadi mau sungguh-sungguh. Tapi karena sudah harus lewat zaman aniaya, mereka akan mengalami aniaya. Tapi mereka mau. Ya. Dan ini dituliskan dalam Wahyu 6. Bahwa Allah melihat ada jiwa-jiwa di bawah mezbah yang berteriak sama Tuhan, Tuhan berapa lama engkau enggak balas? Kalau sudah nanti baca dalam Wahyu 6 ayat 9, Tuhan kata tunggu, masih ada kawan-kawanmu yang berikut. Jadi ada sesi kedua. Ya, jadi orang-orang menderita pertama ini, mereka teriak sama Tuhan, Tuhan kapan dibalas musuh-musuh ini? Nanti masih ada sesi kedua, sengsara besar. Wow. Jadi apa yang terjadi kalau begitu? Pada zaman kesukaran itu akan terjadi pertobatan besar-besaran. Oleh karena Roh Kudus bekerja dan juga adanya 144.000 orang Israel. Bayangkan kalau dunia ini muncul seperti dulu yang lalu ya. Benny Hinn, lalu Morris Cerullo, dan banyak orang Yahudi yang dipakai Tuhan. Bayangkan kalau jumlahnya itu 144.000. Bagaimana terjadi mujizat-mujizat? Banyak orang percaya. Banyak orang bertobat. Walaupun harus menderita. Ya. Jadi terjadi pertobatan besar-besaran sudah dinubuatkan juga dalam Kisah Rasul pasal 2. Akan terjadi pada akhir hari-hari terakhir, anak-anak akan bernubuat. Orang tua akan dapat mimpi-mimpi. Itu nanti akan terjadi. Justru pada waktu kesukaran. Nah, lalu yang ketiga, siapa yang bisa masuk rapture? Orang yang bisa menyanyikan nyanyian baru. Tadi katakan tidak ada orang lain yang bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu mau mencium bau yang harum. Yang sungguh merasa hutang besar sama Yesus. Orang bisa menyanyi nyanyian tentang Yesus. Tapi tidak bisa dengan hati yang baru. Yang merasakan darah Yesus membeli dengan darah yang mahal. Jadi ada satu rasa ucapan syukur. Ini penting. Karena itu bersyukur itu sangat penting. Kalau orang sudah bisa bersyukur, dia akan menang dari perasaan hatinya. Tapi kalau sudah nggak bisa bersyukur, sudah tetap kalah. Dengan problem, dengan masalah. Karena kenapa? Karena engkau nggak bisa terima kasih untuk korbannya Yesus. Yang jauh lebih besar dari penderitaanmu. Karena itu saya tuliskan nyanyian baru hanya dapat dinyanyikan oleh orang tebusan. Yang hati dan lidahnya disucikan oleh darah Yesus. Dia tahu harganya mahal.
Karena itu Wahyu 5 ayat 9 berkata, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. iya, orang-orang ini sadar harga yang dibayar untuk dirinya. Berapa banyak kalau di gereja kita itu tidak ada rasa syukur kalau menyanyi. Karena itu ada nyanyian yang saya senang. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonakan. Apakah anugerah darahnya mempesonakan Anda? Apakah itu betul? Kalau itu betul, engkau akan berkata, Tuhan, aku mau bersyukur. Kita gampang bersyukur kalau lagi enak. Tapi waktu dalam problem, dalam penderitaan, tekanan, kita mau belajar. Dan ini Paulus nganjurkan, ya, ucapkanlah syukur senantiasa. Kadang-kadang kita ini, saya pun kadang-kadang kalau tertekan begitu, rasanya sukar mengucap syukur. Tapi saya menyanyikan lagu tadi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Mari, anugerah Tuhan itu mempesona hati kita. Yang keempat, tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Ya, seperti Wahyu 14 ayat 4a tadi, ya, tidak mencemarkan diri karena mereka sama dengan perawan. Apa artinya? Artinya orang yang mau hidup, ya, mematikan nafsu. Ini harus terus-menerus. Karena kita ini memakai tubuh daging. Karena itu betapa pentingnya sudah terus hidup dalam roh. Betapa pentingnya saudara selalu berdoa dalam roh. Supaya kuat. Kalau enggak, engkau itu bisa terbawa oleh macam-macam perasaan pikiranmu. Problem, ya, yang mungkin membuat engkau ini down. Tapi coba dibacakan Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Ya, 2 minggu yang akan datang, saya akan bicarakan soal mengeluh dalam roh ini. Karena ini menentukan apakah saudara kalau ada masalah itu, saudara mengeluh kepada orang, ya terus curhat, atau saudara mengeluh kepada Tuhan. Untuk supaya saudara bisa rapture, saudara mempunyai karakteristik ini, keluhan. Memang hidup ini tidak mudah. Hidup ini, waduh, banyak pertentangan kadang-kadang dalam batin kita. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, aku gak kuat. Tapi kita keluhkan itu pada Tuhan. Mengeluh, ya. Dan biasanya orang yang mengeluh ini hancur hatinya. Dan Alkitab mengatakan Tuhan tidak memandang rendah orang yang hancur hati. Dia pasti kunjungi. Ini justru untuk orang yang menerima karunia sulung.
Jadi jangan sudah pikir kalau orang menerima Roh Kudus itu selalu hidupnya itu gembira terus. Tapi seringkali juga mengeluh. Mengeluhnya bukan oleh karena kekurangan, bukan. Karena hawa nafsu, karena tubuh, karena pikiran, perasaan itu ingin menguasai. Dan kita mesti menjerit sama Tuhan. Tuhan, tolonglah. Supaya saya jangan ditaklukkan. Dan ini saya sering lakukan dalam doa-doa saya. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam roh. Kenapa? Karena kita harus kudus. Kalau sudah tidak berada dalam Roh Kudus, bagaimana bisa kudus? Kudus itu bukan berarti tidak ini, tidak itu. Tidak cabul, tidak nakal dalam duit. Tapi hati. Justru peperangan paling hebat itu medan perang. Tulisan dari Joyce Meyer berkata, your battle itu in your mind. Battlefield Anda, medan pertempuran Anda itu di pikiran Anda. Ya. Tapi penolong Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk menghibur. Menghibur pada siapa? Orang yang sedih. Jadi sedih boleh? Boleh dong, jelas. Karena kita hidup masih dalam daging. Ya, berat. Sedih, susah, nangis. Tapi kita berseru sama Tuhan. Karena Tuhan pendengar doa orang-orang yang hancur hatinya. Saudaraku, betapa pentingnya hal ini. Karena itu 2 minggu lagi saya akan terangkan. Ya, problem kondisi kita. Realita. Jadi bukan realita, keluhan itu realita. Memang di tengah keluhan itu lalu kita bisa bersuka cita. Karena kita punya janji. Itulah sebabnya Paulus juga berkata, ya bersukacitalah senantiasa. Jadi jangan terus mengeluh. Kalau engkau mengeluh terus, berarti engkau tidak percaya kuasa Tuhan yang bisa memulihkan. Jadi memang ini fakta. Fakta hidup. Kadang-kadang kita bersuka cita, yes. Tapi seringkali juga berduka cita. Tapi kata Tuhan apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka citanya karena apa? Ya, karena tekanan dari luar, karena dosa. Bukan berbuat dosa, berduka cita, itu beda lagi. Tapi tekanan dari luar, kita nggak mau berbuat dosa. Ya. Jadi, oleh karena kondisi, atmosfer dunia ini. Ya, saudara. Yang kelima, yang penting, setia mengikuti anak domba kemana saja. Bacakan Wahyu 14 ayat 4b. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Iya, berarti kita tidak boleh lepas dari Yesus. Seperti anggota tubuh ini. Karena Tuhan Yesus digambarkan sebagai kepala dan kita tubuh. Apa jadinya kalau anggota tubuh kita lepas? Kalau lepas terlalu lama mati. Kalau lepas sebentar balik lagi masih bisa. Betul nggak? Orang saja kalau dipotong tangannya masih bisa disambung. Syaraf-syarafnya bisa nyambung. Tapi kalau sudah lama nggak bisa.
Karena itu marilah kita mau cepat bertobat. Mengikuti anak domba kemana saja. Itu berarti kalau kita salah, kita merasa ada doa kita mulai sudah terganggu. Itu kuncinya. Kita ini mesti cepat bertobat. Dan ini pesan Tuhan Yesus dalam Lukas 9 ayat 23. Tidak saya tuliskan, bunyinya seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, jadi kalau begitu ini kata siapa? Katanya Tuhan Yesus. Ya, setiap orang. Bukan hanya untuk pendeta. Banyak orang kasih syarat kalau pendeta harus begini. Kalau kami jemaat enggak begitu. Loh, saudara mau masuk rapture enggak? Apa pendeta saja yang masuk rapture? Kan tidak. Setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan ia harus. Harus itu kewajiban. Karena itu kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang masih rasa waduh, gak bisa. Ini kata harus ini karena ketundukan. Ia harus pertama menyangkal dirinya. Jadi dirinya sendiri disangkal. Lalu memikul salibnya setiap hari bahkan. Dan mengikut aku. Jadi orang yang mau mengikut Tuhan ada dua syarat. Menyangkal diri dan memikul salibnya. Ya. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri berarti berkata tidak kepada siapa? Kepada diri sendiri. Siapa itu dirimu? Yang menjadi person, ya, kualitas orang, jiwamu. Jadi kita ini mesti bisa ngomong sama jiwa kita sendiri. Nah, ini kadang-kadang saudara kalau ada gejolak dalam perasaan, pikiran, kehendak, saudara mesti kadang-kadang berkata, kamu nggak boleh begitu. Jadi jangan sampai orang lain yang ngomongi. Itu kan lebih baik. Kalau diri kita sendiri, siapa diri kita? Spirit kita. Yang ngomongi jiwa kita. Nggak boleh begitu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Daud. Daud ini kan mengalami banyak masalah. Dia dikejar-kejar oleh mertuanya, tapi dia dicintai oleh anak mertuanya. Ya. Jadi dia berada dalam posisi yang serba dilema. Saudaraku. Ya. Dalam Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, ini jalan kelepasan. Berharap, lalu bersyukur. Karena itu saudaraku, kalau ada gejolak dalam hati saudara, ya bagaimana mengatasi? Ini saya juga praktekkan, bukan berarti pendeta itu enggak ada tekanan, enggak ada gejolak, enggak ada masalah, enggak ada keluhan. Banyak. Tapi apa? Berharap sama Allah. Allah artinya yang punya kuasa, yang maha kuasa. Dan bersyukur. Dan kita mesti bisa ngomongi diri kita sendiri. Siapa itu? Ya jiwa kita. Kamu jangan mikir gitulah. Stop. Jangan punya perasaan begitu. Stop. Aku nggak mau. Aku mau nurut Tuhan.
Aku nggak boleh mengikuti kehendakku dewek sendiri. Aku mau mengikuti kehendak Bapa. Ini namanya saudara menyangkal diri dan memikul salib. Nah, apa itu salib? Bedanya, salib itu perlakuan buruk dari orang lain, mungkin dibully, mungkin kau dicerca, mungkin kau dimaki, mungkin ada kata-kata pedas, itu salib. Terima aja. Ya, dengan sukacita. Tapi dengan tujuan, saya mau jaga nama Tuhan. Jangan sampai memalukan Tuhan. Salib tidak dibuat sendiri lalu dipikul sendiri. Salib itu dibuat oleh orang lain, dipikulkan kepada kita. Keenam, dalam mulut tidak ada dusta. Kata dusta dalam Wahyu 14 ayat 5. Itu dalam bahasa aslinya katakan dolos. Berarti trik, siasat. Jangan sampai orang itu kalau ngomong tapi dia dalam batinnya, kamu tak bujui. Biasanya begini. Yuk kita partner, gini. Tapi dalam batinnya, nanti aku makan uangmu. Wah, itu sudah berkata dusta. Ayo join. Sekarang kan banyak begitu. Siapa yang bisa makan uangmu? Biasanya tentu teman. Karena itu orang Tionghoa berkata ada istilah hoping, jak kuping. Siapa yang bisa gigit kuping kita? Orang yang dekat dengan kita. Ya, nah orang yang berdusta kata Tuhan itu anak iblis statusnya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya, iblis itu pendusta dan bapaknya segala dusta. Jadi kalau kita sudah berdusta, celaka. Dalam kitab Wahyu juga dikatakan nanti di sorga tidak ada penakut orang yang berdusta, nggak ada. Ya. Karena takut orang bisa berdusta. Dan yang ketujuh, mereka tidak bercelah. Dalam bahasa Inggris ada tambahan. Dari King James dikatakan, for they are without fault before the throne of God. Ini kata-kata ini nggak ada. Before the throne of God. Bahasa Indonesia cuma ditulis, mereka tidak bercelah. Tapi tidak ada kata di hadapan tahta Allah. Oh, kalau gitu sukar ya jadi orang Kristen. Tidak. Tidak bercela itu nanti di hadapan tahta Allah. Itu kan nanti pada waktu penghakiman. Nah, kalau sekarang kita bercela, cepatlah mengaku. Kalau sekarang bercela, tidak mau mengaku, celaka nanti. Karena ini penting ini kata ini, before the throne of God. Di hadapan tahta Allah. Pada saat nanti penghakiman. Ya, kamu itu memang sudah bersih. Nggak ada salah sedikit pun. Bisa. Yaitu kalau kita membereskan. Ya, tiap saat. Tiap waktu. Jangan nanti. Tapi sekarang. Sekarang. Kata Tuhan. Hari ini. Hari keselamatanmu. Hari ini. Hari keselamatanmu. Jadi karena itu orang yang betul-betul
mau cinta Tuhan, mau nurut sama Tuhan, tidak menunda. Dia akan berkata, sekarang Tuhan. Jadi ini adalah ketujuh syarat yang harus dipenuhi kalau jemaat Tuhan mau mengalami rapture. Ya, seperti pelita yang saya gambarkan di sini. Pelita, ya. Pelita ini ada 7 lampunya. Jadi kita juga mesti begitu. Yang pertama itulah percaya Injil Kristus. Yang kedua pengakuan Yesus itu Tuhan. Ya. Yang ketiga lahir baru, bisa menyanyikan nyanyian baru. Yang keempat jaga dalam kekudusan, jangan sampai najis. Kelima setia ikut Yesus kemana saja. Ya. Keenam jangan ada dusta. Dan ketujuh tidak bercelah. Tanpa salah. Dan itu mungkin kalau tiap kali kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena itu, saudaraku, pemberesan itu tiap hari. Jangan sampai ada pengajar yang sekarang juga marak di Singapura berkata, bahwa dosa kita yang akan datang pun sudah dihapus. Jadi saudara, kamu nggak perlu lagi ngaku dosa. Sudah, katanya. Waduh. Ini ajaran yang menyesatkan. Padahal kita bisa tiap kali bisa berbuat dosa. Salah karena kita masih pakai tubuh dosa. Mari kita berkata, Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari kita mau berdiri. Coba kita perhatikan kata-kata ini. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk apa? Untuk layak menghadap hadirat Tuhan.
Kalau kita mau supaya layak, tiap kali kita datang kepada Tuhan, kita bereskan hati kita. Supaya hati kita benar-benar suci, kudus. Supaya Tuhan berkata, ibadahmu layak. Sampai di mana? Sampai tubuh, jiwa, dan roh. Jadi Tuhan itu tahu hati kita, tapi juga perbuatan kita, tubuh kita ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang masih berbuat dosa, melakukan pelanggaran, dusta dengan mulut, berzina, selingkuh, tapi menyembah Tuhan, gak ada artinya. Mari kita punya roh takut akan Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan, tinggikan, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Kuasa hadirat-Mu balikkan hati kami padamu. Balikkan hati kami padamu Tuhan. Kurasone kita rapaku, oh ya rasa takut, ku rasa takut. Hadirat-Mu melepaskan, hadirat-Mu membebaskan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus.
disucikan kami semua. Semua kami yang mendengar firman-Mu, basuh kami. Oh ya rasana karabate. Yes Lord, yes Lord, yes Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan kemenangan kepada kami semua, Tuhan. Layakkan kami. Koyak takkan seketara. Oh yeah. Oh Yesus, namamu Yesus. Penyelamat. Ya Rabbul biar kekuatan-Mu mengalir Tuhan. Barui batin kami semua. Barui Tuhan. Barui batin kami. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu besar. Amin. Kalau hadirat-Mu kami alami. Haleluya. Oleh karena itu kami mau mendekat pada Engkau. Karena ada janji-Mu, mendekatlah, maka aku akan mendekat. Dan pasti Engkau genapi. Amin. Jikalau kami mau mendekat dengan roh yang hormat, takut pada Tuhan dalam setiap ibadah kami. Kami sedang menghadap Engkau, ya Allah kami yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Kami mau mendidik jiwa kami supaya taat kepada Engkau. Tuhan tolong kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa bukan hanya percaya, tapi mentaati perkataan-Mu. Amin. Karena perkataan-Mu menentukan hidup kami. Terima kasih. Perkataan-Mu adalah perkataan-perkataan yang hidup. Amin.
yang memberikan kami hidup yang kekal. Berkati kami semua, pendengar-pendengar. Berkati Tuhan, hidup anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan terus urapan-Mu berlaku dalam diri kami. Amin. Terima kasih. Dan teman-teman, sebelum kita berpisah, mari tadakan tangan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau, menyinari wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.